Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurjana Abdi Aziz, SEMAK, sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi sektor publik di semester 3 ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Dinda Sintur Hasanah sebagai moderator dan juga beberapa rekan saya akan mempresentasikan mengenai laporan keuangan di Kabupaten Pangandaran. Langsung saja kepada pemateri, dipersilahkan. Di sini kami akan membahas mengenai laporan keuangan daerah Kabupaten Pangandaran. Sebelum itu, saya akan menjelaskan keadaan ekonomi Pangandaran pada tahun 2023. Kabupaten Pangandaran adalah salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki potensi besar di sektor pariwisata dan perikanan. Sejak pemekarannya, Pangandaran telah mengalami perkembangan pesat, terutama berkat daya tarik destinasi wisata yang mengundang turis lokal dan mancanegara. Yang mana sektor pariwisata ini adalah pilar ekonomi Pangandaran. Namun, meski potensinya besar, Pangandaran masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan publik dan pembangunan infrastruktur yang memadai. Secara umum, kondisi keuangan Kabupaten Pangandaran bergantung pada dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah masih tergolong rendah. Pengelolaan keuangan daerah saat ini fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam konteks ekonomi, Pangandaran sedang melakukan upaya untuk memperkuat sektor selain pariwisata, seperti pertanian dan perikanan. Terdapat sebuah tantangan, yaitu pemerataan pembangunan, karena daerah pesisir lebih berkembang dibandingkan daerah pedalaman. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur dasar dan aksesibilitas transportasi menjadi prioritas pemerintah daerah untuk menarik investasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu, apa sih laporan keuangan daerah itu? Laporan keuangan daerah adalah serangkaian prosedur yang menghasilkan laporan keuangan yang digunakan oleh pihak internal dan eksternal pemerintah untuk mengambil keputusan ekonomi. Yang mana adanya laporan keuangan daerah yang benar dan sesuai aturan, sebuah daerah dapat melihat, memprediksi, dan membuat keputusan yang akan mensejahterakan rakyatnya sekaligus daerah tersebut. Sekian akan diajukan oleh penyaji selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kesesuaian laporan keuangan Inspektorat Kabupaten Pangandaran dengan kerangka konseptual PSAP. Analisis kesesuaian dengan standar PSAP nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan realisasi anggaran. Inspektorat Kabupaten Pangandaran telah menyajikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja dengan realisasi belanja sebesar Rp6.361.174.108 dan defisit anggaran sebesar Rp6.361.174.108. Namun pendapatan tercatat nihil yang menimbulkan pertanyaan terkait pengelolaan pendapatan operasional. Yang kedua yaitu neraca. Inspektorat Pangandaran menyajikan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas. Berdasarkan laporan tahun 2023, total aset yang tercatat adalah sebesar Rp467.921.646,92 yang mencakup aset tetap dan aset lancar. Yang ketiga yaitu laporan operasional. Dalam laporan operasional terdapat defisit operasional sebesar Rp7.986.324.023,43 dengan pendapatan operasional yang nihil. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pengakuan pendapatan. Laporan perubahan ekuitas. Ekuitas Inspektorat Pangandaran mengalami defisit karena tidak adanya surplus pendapatan yang tercatat dalam laporan operasional. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan pada posisi ekuitas. Catatan atas laporan keuangan. Memberikan penjelasan lebih lanjut tentang rincian keuangan yang telah disajikan dalam laporan utama. Pada laporan tahun 2023, sebagian besar komponen telah dijelaskan, namun masih terdapat ketidaklengkapan terkait pengakuan pendapatan operasional. Kesesuaian komponen laporan keuangan. Komponen laporan keuangan harus mencakup seluruh elemen yang diatur dalam PSAP nomor 1. Dalam kasus ini, Inspektorat Pangandaran telah menyajikan komponen laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. Namun, ketidaksesuaian dalam pengakuan pendapatan di laporan operasional perlu diperbaiki untuk memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Aset. Aset tetap dan lancar telah diakui dengan basis akrual dalam neraca, termasuk persediaan dan aset tetap. Kewajiban. Kewajiban jangka pendek seperti utang belanja pegawai
dan barang atau jasa telah diakui sesuai dengan basis akrual. Pendapatan dan beban. Beban telah diakui secara akrual, namun pendapatan operasional tidak diakui dalam laporan operasional yang menunjukkan ketidaksesuaian dalam penerapan basis akrual. Relevansi. Informasi yang disajikan cukup relevan bagi pemangku kepentingan, terutama dalam menggambarkan defisit anggaran dan operasional. Namun, nihilnya pendapatan. Selanjutnya yaitu deteksi potensi fraud dan kesalahan material. Sebelumnya, apa itu potensi fraud? Jadi, potensi fraud adalah penyajian laporan keuangan palsu secara sengaja dengan menghilangkan atau menambahkan jumlah tertentu untuk menipu pemilik hak dari laporan keuangan tersebut. Untuk menemukan deteksi fraud tersebut, kami melakukan 3 aspek penelitian. Aspek yang pertama yaitu temuan audit BPK terkait ketidakwajaran atau indikasi fraud. Yang kedua, ketidakcocokan data antara laporan keuangan dan realisasi anggaran. Yang ketiga yaitu tanda-tanda penyimpangan keuangan. Pada penelitian yang pertama yaitu temuan audit BPK terkait ketidakwajaran atau indikasi fraud. Berdasarkan hasil audit ini yang dilakukan oleh BPK pada laporan keuangan pemerintah daerah Pangandaran, tidak ditemukan adanya ketidakwajaran atau indikasi fraud. Semua data telah diperiksa secara mendetail dan tidak ada penyimpangan yang signifikan yang dapat dikaitkan dengan indikasi fraud. Selanjutnya yang kedua yaitu ketidakcocokan data antara laporan keuangan dan realisasi anggaran. Jadi setelah dilakukannya perbandingan antara laporan keuangan dan realisasi anggaran pada pemerintah daerah Pangandaran, tidak ditemukan ketidakcocokan antara keduanya. Semua angka dan data yang dilaporkan dalam laporan keuangan telah sesuai dengan realisasi anggaran yang terjadi. Dan untuk yang terakhir yaitu nomor 3, tanda-tanda penyimpangan keuangan. Pada pelaporan keuangan pemerintah daerah Pangandaran tidak ditemukan tanda-tanda penyimpangan keuangan seperti perbedaan signifikan antara pengeluaran dan pendapatan atau perubahan drastis dalam saldo anggaran. Semua transaksi dan pos anggaran dilakukan dengan benar tanpa adanya hal yang mencurigakan. Untuk kesimpulan pada deteksi fraud pada pelaporan keuangan pemerintah daerah Pangandaran ini tidak ditemukan indikasi atau potensi fraud dan kesalahan material karena semuanya sudah cocok dan sesuai dengan antara laporan keuangan dan realisasi anggaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi pengelolaan keuangan Kabupaten Pangandaran tahun 2023. Yang pertama ada identifikasi penyebab defisit. Berdasarkan laporan realisasi anggaran per 31 Desember 2023, Kabupaten Pangandaran mencatat defisit sebesar Rp6.361.174.108. Defisit ini terjadi karena tidak adanya realisasi pendapatan daerah yang dicatatnya itu 0, sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp6.361.174.108. Selain itu, pada laporan operasional defisit lebih besar yaitu mencapai Rp7.986.324.023. Hal ini menunjukkan bahwa total beban operasional yang tinggi tidak diimbangi dengan pendapatan operasional yang sama sekali tidak ada. Beberapa penyebab utama defisit ini yaitu yang pertama, tidak adanya realisasi pendapatan daerah, baik dari pajak, retribusi maupun sumber pendapatan asli daerah lainnya. Yang kedua, pengeluaran belanja pegawai yang sangat besar mencapai 78,29% dari belanja operasi yang memberikan tekanan besar terhadap anggaran. Lalu di sini juga saya menjelaskan tentang evaluasi efektivitas pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Evaluasi terhadap realisasi anggaran menunjukkan bahwa belanja daerah terrealisasi sebesar 68,64% dari anggaran total yang dianggarkan pada 2023, yaitu sebesar Rp9.267.371.335. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat penghematan, namun masih terdapat belanja yang belum terrealisasi dengan maksimal. Belanja pegawai menjadi komponen terbesar dalam pengeluaran, yaitu mencapai 78,29% dari belanja operasional, mengindikasikan dominasi pengeluaran untuk kebutuhan administratif dan personalia dibandingkan dengan belanja untuk pelayanan publik dan investasi produktif lainnya. Efektivitas pengelolaan belanja operasional masih rendah, terutama dalam alokasi untuk belanja barang dan jasa, yang hanya mencapai 47,79% dari total anggaran. Hal ini menunjukkan kurangnya efisiensi dalam pengelolaan kebutuhan operasional yang tidak terkait langsung dengan gaji dan tunjangan.
Selanjutnya, ada rekomendasi solusi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan Kabupaten Pangandaran. Berdasarkan analisis di atas, terdapat beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan Kabupaten Pangandaran. Yang pertama, ada optimalisasi sumber pendapatan daerah Kabupaten Pangandaran. Perlu meningkatkan optimalisasi sumber pendapatan daerah Kabupaten Pangandaran perlu meningkatkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya pajak dan retribusi. Pemerintah daerah harus lebih agresif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui inovasi kebijakan fiskal dan pemungutan pajak yang lebih efisien. Perlu juga memperkuat sinergi dengan pihak swasta untuk mengembangkan sektor-sektor potensial seperti pariwisata dan UMKM. Solusi selanjutnya yaitu pengelolaan belanja yang lebih efisien. Pengurangan defisit dapat dilakukan dengan melakukan peninjauan terhadap alokasi belanja pegawai yang sangat besar, pemangkasan belanja yang tidak produktif, dan pengalihan sumber daya ke belanja modal dan program yang lebih produktif dapat meningkatkan efisiensi pengeluaran. Evaluasi menyeluruh terhadap struktur penggajian pegawai juga perlu untuk menghindari pemborosan. Yang ketiga, ada solusinya yaitu diversifikasi sumber pendapatan. Pemerintah daerah perlu fokus pada diversifikasi ekonomi dan penciptaan sumber pendapatan baru. Pembangunan sektor pariwisata, industri kreatif, dan pengembangan UMKM dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang mampu meningkatkan PAD secara berkelanjutan. Mungkin cukup sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, rekomendasi mengenai laporan keuangan Kabupaten Pangandaran, yaitu yang pertama, meningkatkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya dari pajak dan retribusi. Pemerintah daerah harus lebih agresif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD melalui inovasi kebijakan fiskal dan pemungutan pajak yang lebih efisien. Selanjutnya yaitu yang nomor 2, mengawasi pengeluaran anggaran secara ketat untuk menghindari defisit yang besar dan memastikan kesesuaian antara pendapatan dan pengeluaran. Pengawasan yang lebih ketat dapat membantu dalam pengelolaan keuangan yang lebih baik. Yang terakhir yaitu nomor 3, memprioritaskan pembangunan, infrastruktur dan aksesibilitas transportasi untuk menarik investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan menerapkan kesimpulan dan rekomendasi ini, diharapkan Kabupaten Pangandaran dapat mengatasi tantangannya yang dihadapi dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kesimpulan mengenai laporan keuangan Kabupaten Pangandaran yang dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, ada potensi ekonomi. Kabupaten Pangandaran memiliki potensi besar di sektor pariwisata dan perikanan yang menjadi pilar utama ekonomi daerah. Selanjutnya, yang kedua adalah ketidakpatuhan dalam laporan keuangan. Terdapat ketidakpatuhan dalam pengakuan pendapatan yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan. Serta yang terakhir, yang ketiga adalah infrastruktur dan aksesibilitas. Penguatan infrastruktur dan aksesibilitas transportasi menjadi prioritas untuk menarik investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah ini. Oke, baik, semua materi saya rasa sudah dipaparkan dengan baik oleh pemateri-pemateri dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Saya sebagai moderator dan perwakilan dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.